Nah, untuk angka penting itu ada operasi angka pentingnya ya, seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pertambahan, akar, pangkat, seperti itu. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Hasil operasi penjumlahan atau pengurangan pada angka penting hanya diperbolehkan mengandung satu angka taksiran. Satu angka taksiran itu yang di belakang koma tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Contohnya seperti ini, misal 245,320 kg ditambah 74,4. Hasilnya 319,620. Nah, hanya diperbolehkan mengandung satu angka taksiran, berarti penjumlahan yang benarnya adalah 319,6 kg. Begitupun untuk pengurangan ya. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian angka penting ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit. Sudah kita tadi pelajari bagaimana untuk aturan angka penting. Misal di sini ada 0,6732. Ingat, untuk menentukan angka pentingnya, semua angka yang di dalam desimal yang bukan 0 itu angka penting ya. Oke, berarti 6732 ya. Berarti 4 angka penting. Kemudian 4,43 dalam desimal, berarti semuanya ada 3 angka penting. Tadi aturannya diambil angka penting yang paling sedikit. Berarti 4 sama 3 paling sedikit adalah 3. Maka hasil perkaliannya yang tadinya 2,98 bla 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 harus dibulatkan menjadi hanya 3 angka penting. Jadi 2,98. Seperti itu. Kemudian bentuk akar. Hasil penarikan akar ditulis sebanyak angka penting yang ditarik akarnya. Misalnya yang tadi akar 144, berarti ada 3 angka penting ya. Berarti hasilnya pun harus menjadi 3 angka penting. Makanya harus 144 itu hasilnya 12. Di sini harus 3 angka penting, berarti 12,0. Karena 0 di dalam desimal di belakang angka penting merupakan si angka penting tadi ya. Jadi 3 angka penting. Selanjutnya pemangkatan. Hasil pemangkatan angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan. Seperti tadi ya, kalau akar berarti angka penting yang diakarkan. Kalau dipangkat juga. Kalau misalnya 3,6 dipangkat 3 hasilnya 46,656. 3,6 berarti berapa angka penting? 2 angka penting, berarti dibulatkannya harus menjadi 2 angka penting. Jadi 47. Ya kan? Kalau misalnya nantinya kalau misalnya itu kan tadi 46,6, untuk aturan pembulatan nanti Ibu jelaskan di belakang. Kalau 46,6 berarti jadi 47. Kalau misalnya 46,2 bla 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 bla, nanti kalian kalau misalnya hanya menjadi 2 angka penting berarti dibulatkan menjadi 46. Seperti itu. Begitupun untuk yang 4,53 dikuadratkan jadi 20,52 bla 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 bla, kan karena 3 angka penting jadi menghasilkan 20,5 kg. Tapi kalau misalnya di sini hasilnya 20,59, maka kalau ingin dibulatkan menjadi 3 angka penting jadi 20,6. Seperti itu. Oke, kemudian perkalian angka penting dengan bilangan cacah. Kalau hasil perkalian angka penting dengan bilangan cacah ditulis sebanyak angka penting semula. Misalnya di sini ada 6,75 dikali 23. Nah, 6,75-nya itu 3 angka penting, 23-nya itu bilangan cacahnya. Oke, atau bilangan eksak ya tadi. Berarti ketika dikalikan hasilnya 155,25, tadi yang 6,75 adalah 3 angka penting, jadi harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Nah,
untuk operasi hitung tadi tidak lepas dengan yang namanya pembulatan. Nah, pembulatan itu kalau misalnya angkanya lebih dari 5, ini umum ya kalian ketahui, kalau angkanya lebih dari 5 berarti dibulatkannya ke atas, kalau misalnya kurang dari 5 berarti dihilangkan atau dibulatkannya ke bawah ya. Misalnya 246,86 berarti lebih dari 5 kan komanya, berarti dibulatkannya ke atas jadi 246,9. Kemudian kalau 416,64 berarti dibulatkannya ke bawah ya, jadi 60 atau 416,6. Kemudian kalau gimana kalau misalnya tepat angka 5? Bagaimana kalau dia tepat di angka 5 komanya? Berarti kalau misalnya angka sebelum 5-nya adalah bilangan ganjil, berarti dibulatkannya ke atas. Kalau dia angka sebelum 5-nya adalah bilangan genap, berarti dia dibulatkannya ke bawah. Misal 246,65. Sebelum angka 5 adalah angka 6, yaitu bilangan genap. Jadi dibulatkannya ke bawah atau dihilangkan ya tadi. Jadi 246,6. Nah, kalau misalnya 326,55 sebelum angka 5 adalah 5 bilangan ganjil, berarti dibulatkannya adalah ke atas. Jadi 326,6. Ya, 55 kan dibulatkan ke atas jadi 60, jadi 326,60 atau 6. Nolnya tidak usah ditulis. Kalau tadi 246,65 dibulatkannya ke bawah kan, jadi 60 juga. Nolnya tidak usah ditulis, jadi 246,6. Baik, untuk materi hakikat fisika dan pengukuran sampai di sini ya, sampai di angka penting ini ya. Kita sudah tahu bagaimana hakikat fisika, hubungannya fisika dengan kehidupan sehari-hari, aplikasinya, kemudian metode ilmiah, kemudian kita belajar tentang besaran dan satuan, bagaimana mengkonversi satuan, kemudian masuk ke dimensi. Selanjutnya yang hari ini kita bahas tentang notasi ilmiah, konversi satuan, angka penting, dan cara pembacaan alat ukur tadi. Nah, semoga pembelajaran untuk hakikat fisika dan pengukuran bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari Ibu. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.